Anak saya 3 laki-laki semua. Dia pasti Panjaitan 14. Togab Laksamana Fritz Adi Panjaitan 14. Itu yang nomor 1. Nomor 2 Kanselir Gabriel Bataranoti Panjaitan 14. Yang nomor 3 Kaisar Ivan Queensland Panjaitan 14. Nanti anak mereka Panjaitan 15 dan seterusnya. Saya berkelekar untuk memastikan darah kami tidak perlu ke lab, tidak perlu ke laboratorium untuk mencari DNA. Cepat sekali orang Batak. Pastikan nama, jadi gennya itulah marga Panjaitan, DNA-nya 13. Jadi mudah sekali. Nah karena itu kami sangat disiplin dan itu saya gerakkan. Sekarang setiap ketemu semua orang, saya katakan tuliskan margamu dan nomormu. Bayangkan 1000 tahun yang akan datang, suku bangsa yang paling tertib dan disiplin pada tataran nama itu berada pada suku Batak. Saya tidak berhenti di Batak, saya ketemu teman saya tadi Yosep Tahir Maruf, dia sangat paham silsilahnya, saya katakan Anda harus sebut namamu. Dan sekarang dia mempopulerkan namanya Yosep Tahir Maruf Gorontalo 18. Dia menarik dari Gorontalonya 18. Dan ternyata banyak sekali kita punya itu. Nah itulah kerja politik saya pertama sekali untuk menggerakkan seluruh teman-teman yang punya marga, Anda harus tuliskan. Dan kemudian saya katakan, karena itu given, pembawaan, warisan daripada leluhur kita, maka 10% dari waktumu, 10% dari uangmu, 10% dari energimu, 10% dari pikiranmu harus merawat budayamu. Yang mana budayamu? Simpel saja, margamu itu adalah budayamu. Agar margamu tidak tercela, Anda harus berbuat baik, Anda harus berbuat sempurna untuk seluruh aktivitasmu sehari-hari. Jadi itu karya saya pertama untuk yang terlihat. Dan saya dalam gerakan yang saya lakukan, saya mengkampanyekan kepada pemerintah, terutama catatan sipil atau kependudukan dan catatan sipil di daerah-daerah, mencatatkan nama itu harus dicatatkan marganya dan nomornya tadi. Sehingga baik nanti di kartu keluarga, di kartu-kartu identitasnya catatan sipil, sampai nanti turunannya ke kartu tanda penduduknya, itu terpampang dengan baik. Saya membayangkannya wonderful Indonesia, pesona Indonesia dari sisi itu saja. Dan saya yakin suku bangsa semua mempunyai silsilah itu dan harus dibuat. Itulah karya saya yang pertama dan saya tidak akan berhenti. Saya akan menggerakkan seluruh orang Batak untuk berkongres pertama saja. Kongres Batak bersepakat satu hal, bahwa setiap anaknya yang lahir, entah laki atau perempuan, harus dituliskan marganya plus generasinya itu. Pertanyaannya, lah generasinya itu bagaimana menghitungnya? Oke. Dalam budaya yang saya pahami dan saya kembangkan, ada 2 unsur, yaitu trust and respect, percaya dan menghormati. Misalnya kalau kita bertemu berdua, aku 13, kau 14, bagaimana memastikan itu? Tidak boleh men-challenge, kau bohong, kau segitu, tidak boleh. Karena respect and trust. Tidak mungkin kau menciderai dan membohongi leluhurmu. Misalnya kau nomor 13, kau bilang kau nomor 40. Tidak mungkin. Atau kau nomor 16, kau bilang kau nomor 3. Tidak mungkin. Karena itu terinternalize dalam gerakan keseharian kita. Nah, dalam struktur kebudayaan marga di Batak, kami meyakini dan percaya bahwa Raja Batak sampai nanti ke bawah itu, sampai 7 generasi dari Raja Batak, itu barulah generasi ke-7 membawa marga. Jadi si Raja Batak, anaknya ini 2, Guru Tatea Bulan, Raja Isombaon, baru putrinya 1, Siak Goina. Saya dari Raja Isombaon ini. Raja Isombaon, anaknya 5. Nomor 1, Sori Mangaraja, dan seterusnya. Saya dari Sori Mangaraja. Sori Mangaraja anaknya 8 dari 2 istrinya opung saya itu. Mulai nomor 1 Sorbadi Banua terus ke bawah. Saya dari Sorbadi Banua. Anaknya Sorbadi Banua 8, laki semua di bawahnya. Nomor 1 Sibagot Nipohan. Sibagot Nipohan ini adiknya 7. Saya dari Sibagot Nipohan. Sibagot Nipohan anaknya 4. Ya, Tuan Sihubil, Tuan Somanimbil, Tondi Bangarna, baru Raja Sonak Malela. Saya dari yang nomor 3,
Tondi Bangarna. Tondi Bangarna ini anaknya 4. Ya, ini udah generasi ke-7 nih. Nomor 1 Panjaitan, nomor 2 Silitonga, nomor 3 Siagian, nomor 4 Sianipar. Saya dari Panjaitan. Nah, dari situ Panjaitan yang pertama ini tadi, anaknya akan dihitung ke bawah. Oke. Langsung sampai ke bawah. Nah, saya adalah generasi Panjaitan dari anaknya yang nomor 2 ke bawah, saya generasi ke-13. Jadi tadi Panjaitannya itu menjadi nomor 1, anaknya nomor 2, terus saya generasinya ke-13. Tapi dari anaknya yang lain sekarang udah banyak. Di Jakarta saja itu sudah sampai nomor atau generasi ke-22. Dengan sangat simpel kami punya itu dan mudah mengenalinya. Saya hafal betul Panjaitan 13, 12, 11 sampai 1. Ini sungguh luar biasa karena itu menjadi culture kami. Dan saya akan menggerakkan itu. Anak saya sekarang dengan sangat mudah menyebut siapa nama generasi keberapa dan siapa nama bapaknya, kakeknya sampai ke atas. Begitu. Kami percaya dan ya saya yakini itu bahwa budaya yang seperti itu harus dihormati sebagai leluhur. Tadi yang pasal 32, adakah kita kalau tidak ada bapak kita? Adakah bapak kita kalau tidak ada opung kita atau kakek kita? Adakah opung kita kalau tidak ada bapaknya? Begitu seterusnya sampai ke atas. Ujungnya adalah adakah kita jika tidak ada sang pencipta? Maka pencipta menciptakannya, kita merawatnya. Itulah yang saya sebut kita menghormati leluhur dan mengimplementasikannya dalam sebutan nama dan hidup sehari-hari. Itu karya saya pertama dan saya belum berhenti, saya akan mengkampanyekan itu terus sebagai sebuah destinasi leluhur Batak yang baru untuk bernapak tilas ketika ada orang Batak marga Panjaitan pergi ke Amerika, hidup di sana tinggal 2 generasi, tiba-tiba dia harus ingat kampung halamannya, dia pulang ke Indonesia, cukup dia sebutkan nanti generasi keberapa dia, dalam hitungan jam, bahkan menit, kita tahu di mana sebenarnya kampungnya dan siapa keluarganya. Itu luar biasa pemberian Tuhan. Dan saya ingin mendedikasikan 10% waktu, pikiran, tenaga, dan energiku untuk merawat budaya itu dan saya mempunyai talenta untuk itu. Sekarang saya kerjakan dan nanti saya akan terus kembangkan titik yang lain. Itulah karya saya pertama yang sudah berjalan.